Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Gunawan Abdullah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan di kelas Matematika 3, dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Miftah Khairunisa, Mazidatul Ilmiah, dan Maghfiratul Hasanah akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah ilmu pendidikan, yaitu mengenai teori-teori pendidikan aliran klasik, naturalisme, dan konvergensi. Langsung saja, yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan klasik. Pendidikan klasik sendiri memiliki arti yaitu sebagai pendidikan yang dipandang dengan konsep pendidikan tertua. Pendidikan ini bermula dari asumsi bahwa seluruh warisan budaya, yaitu yang berupa pengetahuan, ide-ide, atau nilai-nilai yang telah ditemukan oleh pemikir terdahulu. Pendidikan klasik juga berfungsi sebagai upaya memelihara warisan budaya. Teori ini lebih menekankan peranan isi pendidikan atau materi yang diambil dari ilmu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Mazidatul Ilmiah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Miftah Khairunisa, yaitu macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Pemahaman tentang pemikiran klasik ada beberapa pendapat yang berbeda, mulai dari yang optimis hingga pesimis. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda tersebut, maka berikut ini akan dibahas tentang pemikiran yang termasuk pemikiran klasik, yaitu empirisme, nativisme, naturalisme, dan konvergensi. 1. Aliran empirisme. Aliran empirisme ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman, yaitu pengalaman yang nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan terbentuk dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, hingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Oleh karena itu, pendidikan memegang peranan yang amat penting sebab pendidikan dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman. Contohnya, misal anak yang kembar yang dipisahkan oleh orang tuanya sejak dia kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Oleh karena itu, pemikiran ini dinamakan pemikiran optimis dalam pendidikan. Nomor 2, aliran nativisme. Aliran nativisme kebalikan dari teori empirisme yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan, serta pendidikan juga tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seorang manusia, dan tidak akan ada gunanya untuk perkembangan. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan anak yang mirip dengan orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang dimiliki orang tuanya. Contoh, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi angkatan atau pegawai negeri, ia berusaha mempersiapkan mental dan sikap tegasnya untuk bisa memimpin di depan orang banyak. Oleh karena itu, pemikiran ini merupakan pemikiran pesimis di dalam pendidikan.
Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maufirotul Hasanah. Baik, terima kasih kepada Saudari Majidatul Ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan pembagian yang ketiga, yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme sering disamakan dengan nativisme, padahal sebenarnya tidak sama satu sama lainnya. Ajaran naturalisme ini mengatakan bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka pendidikan yang terakhir ini sangat berpegang baik terhadap perkembangan anak. Serta pendidikan progresivisme sangat memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak memiliki individualitas tersendiri, begitupun alur pemikirannya serta keinginannya. Aliran ini sama dengan aliran nativisme. Naturalisme pada hakikatnya, semua anak manusia ialah baik pada waktu dilahirkan, yaitu dari sejak tangan Sang Pencipta, tetapi akhirnya rusak sewaktu di tangan manusia. Oleh karena itu, Jean-Jacques Rousseau menciptakan konsep pendidikan alam. Artinya, anak hendaklah dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri menurut alamnya. Manusia hanya mencampurinya. Anak tidak boleh dianggap sebagai manusia kecil. Akan tetapi, dia mempunyai perkembangan yang perlu dikembangkan secara alamiah. Pendidikan hendaklah dimulai dengan mengetahui perkembangan anak. Sebagai contoh, pada masa anak-anak, perkembangan panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri untuk mengarahkan tingkah laku anak. Buku tidak diperlukan, yang penting ialah perkembangan alam atau lingkungan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Baik, pembagian yang keempat yaitu aliran konvergensi. Aliran konvergensi adalah faktor pembawaan dan faktor lingkungan seperti faktor bawaan anak dari lahir, baik bawaan baik maupun bawaan buruk. Bawaan anak yang dibawa sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik jika tidak ada dukungan dari lingkungan yang sesuai dengan bawaan anak tersebut. Sebagai contoh, hakikat kemampuan anak tergantung pada faktor bawaan dan lingkungannya. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.